Bab 976-980. Bab 976, 9 bintang Do Huang. Cloud berlama-lama di puncak gunung saat ruang beriak. Gelombang demi gelombang energi berbintik-bintik dengan cepat muncul. Itu melonjak ke tubuh pemuda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Dihadapkan dengan aliran energi yang tak ada habisnya ini, tubuh Xiaoyan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda terisi terlepas dari bagaimana energi mengalir ke dalam dirinya. Xiaoyan telah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengonsumsi pil Huang perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tidak bergerak selama 3 hari ini. Hanya pusaran energi yang berputar berulang kali di atas kepalanya di puncak gunung yang mengeluarkan suara melolong lembut. Kekuatan obat yang sangat besar dari miti Huang Pil dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi gelombang Douqi yang mengalir seperti air banjir di dalam pembuluh darah Xiaoyan. Selain itu, ada energi alam yang tak henti-hentinya melonjak dari alam. Itu disempurnakan oleh api surgawi, berubah menjadi Douqi murni yang bergabung ke dalam kelompok energi besar ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alam, Douqi murni yang tersisa, yang diserap Xiaoyan, hanya sedikit setelah banyak penyempurnaan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Air yang terkumpul pada akhirnya akan membentuk sungai sementara air yang menetes pada akhirnya akan menembus batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Douqi dalam sebagian besar praktisi telah diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang, bagaimanapun, adalah jalan pintas. Itu tidak dapat digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai level yang lebih tinggi karena kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Namun, jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia belum pernah menggunakan Dou Spirit Pill ketika dia berada di kelas Dou Wang. Karenanya, dia tidak termasuk dalam kategori Overuse. Pelatihan Xiaoyan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari miti Huang Pil di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Namun, dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat dari perkasa Huang Pil saja tidak akan cukup untuk memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Itu adalah kesempatan emas kali ini. Secara alami, dia perlu memahaminya dan meningkatkan kekuatannya sejauh mungkin. 4 hari berlalu sementara Xiaoyan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiaoyan telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, Douqi yang mengalir di dalam nadinya berangsur-angsur melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan yang dipenuhi seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum ke langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan olehnya. Dia jelas tahu bahwa jika dia mengaum, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihan kemungkinan akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi seperti sebelumnya. Kadang-kadang, boneka setan bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melemparkan pukulan ke tempat yang tidak jauh dari gunung. Kekuatan menakutkan menembus udara dan menghancurkan binatang ajaib, yang telah terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung, menjadi tumpukan daging. Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya telah menjadi tanah terlarang di dalam pegunungan. Binatang ajaib yang telah menderita beberapa kerugian juga telah belajar untuk menjadi jauh lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar ketika melewati tempat ini. Oleh karena itu, pelatihan Xiaoyan berkembang dengan cara yang sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul di pagi hari ke-8. Pusaran energi di atas kepala Xiaoyan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyebar. Ruang yang berfluktuasi di sekitarnya juga berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya. Pusaran energi telah menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiaoyan mulai berkedut dengan lembut. Sesaat kemudian, mereka perlahan dibuka. Mata hitam pekat itu kuno namun biasa saja. Mereka begitu tenang sehingga mereka tampaknya baru saja bangun. Tidak ada riak sedikit pun di dalamnya. Segel pelatihan tersebar dengan lembut. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya terbentang datar. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan gelombang Douqi yang mengalir di dalam nadinya segera mulai bergejolak.
Akhirnya, itu seperti seekor kuda yang kehilangan kendali saat ia melarikan diri dari pembuluh darah Xiao Yan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan Douqi yang agung telah bergabung dengan setiap bagian dari tubuh Xiao Yan, sebuah cahaya tajam tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan yang hitam-hitam, mata. Auranya juga terangkat lurus pada saat ini. Itu dengan cepat menembus tingkat bintang 7 dan menyeberang ke tingkat bintang 8. Aura tidak berhenti setelah menembus ke tingkat bintang 8. Sebaliknya, itu melonjak liar. Pakaian di tubuh Xiao Yan berkibar tanpa adanya angin, dan batu tempat Xiao Yan duduk juga mengeluarkan suara retak. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampaknya telah ditarik oleh sepasang tangan tak terlihat. Kabut dengan cepat membengkak. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya mencapai puncak bintang ke-8. Lapisan film tak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang naik. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba saat dia merasakan perasaan tersumbat yang samar. Dia tidak berhenti pada titik ini. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan melolong panjang ke arah langit. Tangisan seperti bangau yang jelas langsung menembus awan dan bergema di atas pegunungan. Itu lama sebelum menjadi tenang. Raungan itu berlangsung cukup lama, seolah-olah napas dipaksa sampai batasnya. Wajah Xiao Yan juga menjadi merah padam karena ini. Vena hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang ganas. Hancurkan! Tangan Xiao Yan terkepal erat. Potongan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Fragmen batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Xiao Yan. Retakan. Di suatu tempat, lapisan yang tidak ada rusak. Aura milik Xiao Yan, yang telah berhenti naik sekali lagi, menembus tingkat bintang ke-8, akhirnya berhenti di bintang ke-9. Aura baru saja menembus ke bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiao Yan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meskipun anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan pil Huang perkasa dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini adalah bintang 9 Dou Huang. Hanya ada jarak satu bintang dengan kelas Dou Zong. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri. Dou Zong ini tidak akan menjadi akhir hidupnya. Orang kecil, tidak buruk. Anda benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit ke depan pada saat seperti itu, mengandalkan tekad Anda untuk maju. Aku yang lama tidak melihat ini selama bertahun-tahun, desahan Tianhuo Zunze perlahan terpancar sementara Xiao Yan terengah-engah. Tuan Tua Yao telah memuji saya secara berlebihan. Hanya saja sebuah patah tertahan di hatiku, dan aku ingin meludahkannya. Namun, tidak terduga bahwa saya menerobos penghalang ini. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya, dia bisa merasakan Douqi yang agung melonjak ke seluruh tubuhnya. Perasaan lelah itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari bagaimana hal itu terjadi, itu masih bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, Tianhuo Zunze tertawa. Xiao Yan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulang di mana-mana mulai berderak. Perasaan nyaman, yang datang dari dalam tubuhnya, menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar mengerang. Apakah ini perasaan bintang 9 Dou Huang? Itu memang sangat kuat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkan pukulan. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam terbentuk di tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak lembab, Xiao Yan menoleh. Dia melirik ke Earth Demon Puppet sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga benar-benar bagus. Sekarang saya telah mengkonsumsi pil Huang perkasa, saya harus meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan menerima pukulan seperti itu dengan berbaring. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berbenturan langsung dengan mereka. Saya harus menemukan kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk menerobos kelas Dou Huang sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Petik 2. Xiao Yan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring miliknya.
Setelah itu sayap tulang kristal melebar dari belakang punggungnya. Angin liar naik dengan kepakan sayap tulang, meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi sinar cahaya yang keluar sebelum terbang ke pintu keluar pegunungan. Hutan akhirnya menjadi jarang setelah Xiao Yan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar kota juga samar-samar muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota. Namun, dia ragu sejenak setelah melihat beberapa sosok manusia di jalan. Dia mengeluarkan dupeng dari cincin penyimpanannya, menutupi kepalanya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota ketika dia dekat dengannya. Cukup banyak sosok manusia berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti, ingin. Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Tatapannya menyapu dinding tempat kerumunan berkumpul dan matanya segera mengeras. Sebuah kertas perak cerah ada di tembok kota. Itu berisi potret seseorang di atasnya. Anehnya, itu adalah kepala Xiao Yan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas, ini adalah poster buronan. Targetnya adalah Xiao Yan. Banyak orang penasaran berkumpul di depan poster buronan. Berbagai diskusi bermunculan. Dikabarkan bahwa anak kecil ini membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tidak heran Pavilion Utara Petir Angin telah mengeluarkan perintah buronan. Benarkah? Orang ini terlihat tidak lebih tua dari usia 20-an. Chen Yun itu adalah seorang elit Dousong. Kamu belum pernah mendengar tentang masalah di kota Tianbei tempo hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Tidak ada yang tahu di mana dia kabur juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. Paviliun Petir Angin tidak hanya mengeluarkan perintah buronan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari Paviliun Utara Petir Angin. Mereka seharusnya berpikir untuk menggunakannya untuk memaksa Xiao Yan keluar. Namun, Xiao Yan tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia tahu dengan jelas bahwa ada 3 ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion di kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat setelah mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah dupeng tiba-tiba berubah suram. Tinjunya yang mengencang juga mengeluarkan suara retak. Paviliun Petir Angin. Sebuah suara yang berisi niat membunuh yang jahat dengan lembut merembes keluar dari celah di antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit pun tersembunyi. Jelas, Xiao Yan menjadi sangat marah saat ini. Dirinya yang biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan kemarahan yang telah dia tekan di dalam hatinya. Bab 977, Tempat yang sangat berbahaya. Sesosok manusia berdiri di atas lautan pepohonan yang hijau subur. Tatapannya melihat ke langit utara dan alisnya sedikit merajut saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Kemungkinan ekspresi ini akan menyebabkan lawan-lawannya merasa sangat terkejut. Orang yang luar biasa tanpa ampun ini benar-benar bisa membuat ekspresi seperti itu. Klan Han yang ditahan di bawah tahanan rumah oleh Wind Lightning Pavilion memang sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Klan Han memiliki cukup banyak bobot di dalam kota Tianbei. Apalagi mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari Wind Lightning Pavilion bertindak sedemikian keji. Tujuan Pavilion Petir Angin, dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak disebut. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan sudah ditempati oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan, menunggu Xiao Yan jatuh. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh Wind Lightning Pavilion. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun tahu apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Apa yang disebut jebakan ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu.
Namun, Xiao Yan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau mereka yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, peri kecil, Ratu Medusa bahkan Tian Huo Zun Ze semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan kepada teman-temannya akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan mendesah, paviliun petir angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksaku keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Rekan kecil, apakah kamu berniat pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi dengan para ahli sekarang. Sebuah tawa tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Seorang pria hebat memiliki hal-hal yang bisa dia lakukan dan tidak bisa dia lakukan. Hal ini adalah sesuatu yang diaduk oleh saya. Mengingat karakter saya, sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam di samping. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Saya yang lama membenci tipe orang yang melibatkan teman-teman mereka dan akhirnya bertindak dengan cara yang pemalu. Meskipun Anda cukup muda, Anda benar-benar cocok dengan selera saya yang lama. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid. Tian Huo Zun Ze tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao terlalu memuji saya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo bergerak. Tenang. Selama aku yang lama ada, aku jamin tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu ahli di puncak Dou. Kelas Song. Tian Huo Zun Ze tertawa keras. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Tuan Tua Yao. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau subur yang tak berujung. Kebanggaan tanpa sadar melonjak di hatinya, dan dia mengeluarkan raungan yang jelas ke arah langit. Teriakan itu seperti tangisan burung bangau yang jelas bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika paviliun petir anginmu telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, aku, Xiao Yan, tetap tidak akan takut. Tangisan perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan mengepak. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang memancar ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei telah bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan paviliun petir angin, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sedikit pun untuk melawan jika paviliun petir angin ingin mengusir mereka. Untungnya, bagaimanapun, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba mengunci rumah klan Han. Tidak ada yang bisa pergi atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi paviliun petir angin. Grand Elder dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari Wind Lightning Pavilion dalam kemarahan saat itu, tapi dia hanya bisa menyerah meskipun merasa tercekik di dalam hatinya ketika 3 Elder dari Wind Lightning Northern Pavilion menyerang bersama. Kekuatannya paling banyak bisa bertarung dengan satu penatua. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama. Namun, bukan berarti perlawanan Han Fei tidak berpengaruh. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke Manor. Ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami niat dari tindakan Wind Lightning Northern Pavilion kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan benar-benar menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari paviliun petir angin di dalam kota Tianbei. Yang paling penting, ada 3 sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Kecuali jika itu adalah iblis tua dari kelas Douzong, sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan.
Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, sepertinya dia akan kesulitan untuk melawan tiga sesepuh terkenal dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tentu saja, bukan hanya anggota klan Han yang menebak-nebak. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semuanya mencoba mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa Xiao Yan tidak akan muncul. Lagi pula, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang, yang berpikir jernih, akan berani menyerbu ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan, yang telah memberi mereka kejutan besar di panggung batu langit, saat itu. 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei sepi seperti sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan tidak terjadi. Segera, cukup banyak orang menjadi kecewa sebagai hasilnya. Sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan yang menyerang adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mereka tidak bisa tidak merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tuduhan meninggalkan teman seseorang di kepala Xiao Yan. Sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam rumah klan Han. Matanya yang cantik sedikit linglung saat mereka berkeliaran di ruangan. Han Sue saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Meskipun dia masih memancarkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sue dengan lembut menghela nafas saat matanya yang cantik terfokus sejenak. Sue, kamu telah berlari ke sini setiap hari. Suara lembut tak berdaya terdengar dari belakang Han Sue saat dia menghela nafas. Han Sue menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Wajah cantik Han Sue berubah sedikit merah. Dia melihat rasa kasihan di wajah Han Yue ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu, apakah dia akan datang?" Han Yue terkejut ketika dia mendengar ini. 7 hari telah berlalu, dan tidak ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukan orang yang tidak berperasaan. Namun, penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang secara signifikan. Dia seharusnya, kemungkinan besar akan datang. Han Yue akhirnya berkata setelah ragu sejenak. Kuharap dia tidak datang, 3 orang tua dari Wind Lightning Northern Pavilion adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia sepertinya bukan tandingan ketiga orang tua itu. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut saat dia berbicara dengan lembut. Tidakkah kamu akan sangat kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah kamu telah salah menilai dia? Han Yue mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sue merajut alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dengan serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Aku akan sedikit kecewa, tapi aku masih berharap dia tidak datang." Gadis bodoh, Han Yue menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sue dan menghiburnya dengan senyuman, "Tenang, pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah, dan mengalahkan bajingan ini dari Wind Lightning Northern Pavilion." Han Sue tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang sempit Han Yue. Kepalanya bersandar di bahu Han Yue dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sue dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Bang! Han Sue baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur yang bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit tersembunyi bergegas menuju kota dengan cara yang sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tercengang melihat ke arah aura itu berasal. Sinar cahaya memotong udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. Xiao Yan, dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang lama telah memenangkan taruhanku kali ini. Kota Tianbei, yang telah sunyi selama beberapa hari, tampaknya telah pulih pada saat ini. Banyak tatapan panas melihat ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak akan lagi sepi hari ini.
Tiga lelaki tua di atas tiga pohon di sekitar Manor Klan Han langsung membuka mata mereka ketika aura itu muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Senyum dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Bab 978, Formasi 9 Penjara Petir Surgawi. Sinar cahaya menembus udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh yang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Aduh! Kota Tianbei berangsur-angsur menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai agung di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang dengan deras dan mendarat di gedung-gedung, memancarkan suara yang jernih saat itu terjadi. Dalam sekejap, seluruh kota mengeluarkan suara detak yang terus-menerus. Meskipun hujan datang cukup tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang masuk ke dalam gedung. Banyak sosok manusia berada di bawah badai saat tatapan mereka yang agak panas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak mengharapkan pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, untuk mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa kota Tianbei sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pada saat ini, cukup banyak dari mereka yang mengangkat kepala merasa sedikit hormat. Tidak perlu membicarakan hal lain. Keberanian orang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mengacungkan jempol. Siu, 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 siu. Tirai hujan tampaknya telah menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan di dalam tirai hujan, "Siapa kamu?" Xiao Yan. Pria muda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetes hujan yang telah memasuki radius 10 kaki dari tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada dinding tak kasat mata yang menutupinya. Suara tenang juga perlahan dipancarkan dari langit saat semua ini terjadi. Atas perintah sesepuh, bunuh Xiao Yan. Lakukan. Mata pria berjubah hijau di depan langsung menjadi dingin setelah mendengar nama itu. Akhirnya, dia mengeluarkan teriakan keras. Dipahami. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok bergegas dari gedung-gedung di sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak panjang berwarna perak muncul. Tombak bergetar, menembus tirai hujan, dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin kencang. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau giok yang megah tiba-tiba melonjak keluar. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glazed Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari Wing Lightning Pavilion. Suhunya yang panas menyebabkan para anggota sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melepaskan serangan, ular api telah mendekat dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam bisa terdengar karena banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegangi dada mereka, dan berulang kali mengerang. Sebuah seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiao Yan secara acak memaksa kembali lebih dari selusin ahli kelas Do Wang dari Wing Lightning Pavilion. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa Do Huang. Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari Wing Lightning Pavilion hanya sebesar ini. Tidak perlu bagi orang-orang yang tidak penting ini untuk melangkah maju. Tiga sesepuh, Anda secara pribadi harus datang dan menangkap saya jika itu adalah niat Anda. Petik 2. Mata tajam Xiao Yan tiba-tiba menembak ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari Wing Lightning Pavilion. Tangisan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi muda yang kami bertiga telah bergandengan tangan untuk ditangkap sejak kami menjadi tetua di Pavilion Utara. Suara samar yang samar-samar membawa seutas guntur yang bergemuruh perlahan bergema. Segera, tirai hujan di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. Tiga lelaki tua melangkah melalui udara kosong saat mereka perlahan berjalan. Mata Xiao Yan sedikit menyusut ketika dia melihat ketiga lelaki tua itu melangkah di udara dan menuju ke sana. Aura orang-orang ini semua sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya,
kemungkinan besar mereka semua adalah bintang 5 Dousong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiao Yan terhadap aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna perak, kemungkinan besar dia telah mencapai puncak bintang 5 Dousong. 3 bintang 5 Dousong setelah muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan paviliun utara. Jika keempat paviliun berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Paviliun petir angin ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di dataran tengah. Sepertinya kalian bertiga adalah tetua Feng, Lei, dan Dian, kan? Paviliun petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya. Xiao Yan perlahan berkata, kamu secara alami bukan orang biasa dengan mampu membunuh Chen Yun. Tidak dianggap berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Pria tua dengan alis berwarna perak itu menjawab. Suaranya samar-samar mengandung guntur yang bergemuruh. Tampaknya sifatnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Xiao Yan menjawab dengan samar. Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh seorang penatua dari paviliun utara petir angin kami. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena Anda adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami ke paviliun petir angin. Kepala paviliun mungkin berbelas kasih dan menyelamatkan hidup Anda. Seorang lelaki tua dengan banyak petir dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas pada orang ini? Mari kita tangkap dia dulu. Kepala paviliun mengatakan bahwa siapapun yang membunuh anggota paviliun petir angin kami harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan doukinya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota paviliun petir angin kami di masa depan. Ketegasan gelap melintas di mata seorang lelaki tua berjubah hijau saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata kejam orang tua ini. Lumpuhkan douki seseorang dan penjarakan selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan boneka setan bumi muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin saat terfokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyum dingin, kamu ingin melumpuhkan doukiku. Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Petik 2. Ekspresi dari tiga tetua paviliun petir angin berubah sedikit saat wayang setan bumi muncul. Mereka sedikit mengangguk dan berkata, ini memang boneka kelas Dousong. Bahkan paviliun petir angin kami tidak memiliki harta seperti itu. Tidak terduga bahwa Anda memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidupmu. Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan ini? Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir saat suaranya terdengar. Dengan melonjaknya kekuatan spiritual yang agung, aura Xiao Yan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. Jari Xiao Yan dengan lembut menggosok cincin berwarna putih salju saat dia perlahan bertanya. Aura agung menyapu langit. Bahkan badai telah berhenti sebagai akibat dari ini. Hanya ketika mata hitam gelap Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak acuh tak acuh, auranya yang membumbung akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Memang seperti yang dijelaskan Hong Tian Xiao. Auranya ini harus berada di sekitar puncak bintang 7 Dousong dan mendekati tingkat bintang 8. Selain itu, kekuatan seperti itu adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Kemungkinan besar ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Anda. Kalau tidak, sulit bagimu untuk mencapai level seperti itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan seksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata berwarna perak Xiao Yan terfokus pada Feng, Lei, dan sesepuh Dian. Suaranya yang tenang tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Mata Xiao Yan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa membunuh Chen Yun. Namun, Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tian Bei hari ini.
Penatua dengan alis panjang berbicara dengan acuh tak acuh. Hong Tianxiao, kami akan menyerahkan boneka itu padamu. Haha, Penatua Lei, Anda dapat yakin bahwa boneka ini tidak akan campur tangan dalam pertempuran Anda sampai pertempuran besar ini berakhir. Sesosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menggantung di langit. Orang ini adalah Hong Tianxiao. Xiao Yan merajut alisnya sedikit saat melihat ini. Orang tua ini. Sesosok tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Namun, ekspresi lelaki tua beralis panjang itu berubah sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani campur tangan dalam pertempuran hari ini, aku yang lama akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar tangisan ini dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi berjuang. Tuan ini adalah masalah antara Wind Lightning Pavilion dan aku. Anda tidak harus campur tangan, tawa samar Xiao Yan perlahan-lahan ditransmisikan sementara Han Fei sedang berjuang. Saudara Xiao Yan, sungguh menyenangkan bagi klan Han untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, dan membungkuk pada Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Dia dipenuhi amarah saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota Pavilion Petir Angin Pavilion Utara, dengarkan. Bentuklah formasi penjara petir surga. Ekspresi lelaki tua beralis panjang itu berangsur-angsur berubah dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suaranya yang dingin bergema di seluruh kota. "Iya Pak." Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak suara hormat segera dipancarkan dari seluruh kota Tianbei. Suara "Cila" dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk 8 sudut, secara kebetulan mengelilingi lokasi Xiao Yan. Cahaya petir berkedip dan tiba-tiba berubah menjadi petir yang meledak ke langit, menyerbu ke dalam awan gelap yang tebal. Sesaat kemudian, cahaya perak yang menyilaukan menyebar ke bawah. Jumlah petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dengan cara yang padat. Mereka muncul seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak 1000 kaki di sekitar Xiao Yan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Petir yang terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang melesat ke arah awan. Segera, cahaya petir padat di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih padat. Selain ini, kamu hanya akan mati. Tangisan dingin dipenuhi dengan aura pembunuhan di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar. Bab 979, Kemarahan Dewa Petir. Halilintar mengalir deras dari segala arah. Satu demi satu, petir berwarna perak tampak berenang seperti ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya yang menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang ada dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang. Dunia bisa dengan mudah pecah di tengah kilatan petir dan raungan yang menggelegar. Bang, 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 bang. Petir datang satu demi satu. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat awan tebal dan gelap, yang hampir diwarnai perak. Energi yang sangat menakutkan berkumpul di dalamnya. Tampaknya pavilion utara petir angin ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan telah menggunakan formasi yang begitu hebat. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang bukan gaya pavilion petir angin kami. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik. Oleh karena itu, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kami harus menangkapmu. Kami tidak akan membiarkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang menatap tajam pada Xiao Yan. Suaranya seperti gemuruh guntur saat dipancarkan dari tirai petir, bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga mengalami banyak tekanan saat menahan klan Han di bawah tahanan rumah selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini sekarang, mereka memperhitungkan orang-orang dari kota Tianbei dan klan Han. Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit citra negatif yang telah terbentuk selama beberapa hari ini. Bagaimanapun, pavilion utara petir angin hanyalah salah satu pavilion petir angin. Jika mereka akhirnya merusak reputasi Wind Lightning Pavilion sebagai akibat dari ini,
mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab untuk melakukannya. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan ketiga lelaki tua itu. Seseorang tidak dapat melihat emosi apapun di mata keperakannya saat dia berkata, serang saja. Aku, Xiao Yan, pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan beberapa kemampuan asli. Petik 2. Xiao Yan mengarahkan jarinya ketiga sesepuh setelah mengucapkan kata-kata ini. Boneka setan bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya yang seperti lubang kosong. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. Hihi, Xiao Yan, lawanmu adalah Elder Lei dan yang lainnya. Izinkan saya yang lama untuk berurusan dengan boneka ini. Wayang setan bumi baru saja bergegas keluar ketika garis retakan tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tianxiao bergegas masuk sambil tertawa terbahak-bahak. Dia segera memblokir Earth Demon Puppet. Bunuh dia. Mata berwarna perak Xiao Yan menyapu Hong Tianxiao dengan sikap acuh tak acuh saat dia mengucapkannya dengan lembut. Tubuh wayang setan bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Yan. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonik yang dalam saat mereka dengan keras menabrak Hong Tianxiao. Melihat bahwa boneka setan bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tianxiao tidak berani meremehkannya sedikitpun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin dia terbunuh olehnya. Namun, untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan bukan mengalahkannya. Douki merah menyala yang megah melonjak keluar dari tubuh Hong Tianxiao. Dia menggambar dua pedang panjang 10 kaki yang menari dengan keras. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan Earth Demon Puppet. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Cahaya petir berkedip-kedip di tubuh lelaki tua beralis panjang itu menjadi semakin padat saat melihat Hong Tianxiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan suara yang dalam, formasi 9 penjara petir surgawi ini adalah formasi hebat dari Paviliun Utara Petir Angin saya. Ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huangs dan 46 ahli Do Huangs. Apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menembusnya hari ini, nama Anda Xiao Yan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam berputar-putar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera, itu mengeluarkan ledakan dan meledak dengan eksplosif. Jalan yang terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan, penatua alis yang panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera, suara keras terdengar dan petir setinggi 10 kaki mendarat dengan keras, muncul seperti naga yang marah. Itu dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Ledakan, 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 ledakan. Dua serangan sengit itu perlahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun, itu akhirnya berhamburan ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan dan penatua yang beralis panjang. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu tiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya penatua beralis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua doki di dalam tubuh mereka ke awan guntur ini. Formasi hebat ini memang agak mendalam. Keterampilan petir surga. Wajah penatua beralis panjang itu dingin dan keras sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir secara acak bergejolak di langit. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk Xiao Yan. Ci, 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 ci. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya. Akhirnya, mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah. Aura yang kuat itu menyebabkan hati seseorang merasa takut. Kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak saat nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Itu segera meresapi ruang ratusan kaki di sekitarnya. Nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Itu melebarkan mulutnya yang besar dan kekuatan isap melonjak keluar. Halilintar yang melesat ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api.
Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Namun, itu pada akhirnya memperbaiki petir itu. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Ekspresi sengit segera muncul di mata serigala api saat ia membuka langkahnya dan melompat ke langit, menyerbu ke arah Penatua beralis panjang dan yang lainnya saat melakukannya. Sebelum serigala api tiba, suhunya yang tinggi menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah. Wajah mereka serius saat mereka berseru, "Api surgawi." Tebasan petir surga. Teriakan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api yang sedang menyerang berhenti. Sesaat kemudian, perlahan-lahan terbelah, secara bertahap berubah menjadi ilusi di tengah suara, "Cila." Selama 10 menit plus yang singkat ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meskipun sifatnya yang tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan yang begitu intens adalah salah satu yang bahkan Dou Zong biasa akan takut untuk bergabung. Xiao Yan, jangan berlarut-larut dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan kilat. Kekuatan spiritualku tidak bisa bertahan terlalu lama di tubuhmu. Karena itu, Anda harus bergegas dan menyelesaikan ini. Petik 2. Pengingat Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Itu membentuk kail dan api berwarna putih pekat dengan cepat keluar darinya. Xiao Yan meraih Bone Chilling Flame saat itu muncul. Api hijau giok terbelah, berubah menjadi api hati jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis, api surgawi, ditangguhkan di depan Xiao Yan. Akhirnya, 3 jenis api tiba-tiba mulai menyatu ketika tangannya terkepal. Segera, kekuatan liar dan kekerasan yang menakutkan menyebar. 3 jenis, api surgawi. Bagaimana ini mungkin? 3 sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis, api surgawi, di depan Xiao Yan. Mereka semua tanpa sadar mengeluarkan teriakan tidak percaya. Ekspresi lelaki tua beralis panjang itu juga menjadi jauh lebih suram setelah teriakan kagetnya terdengar. Tatapannya ditukar dengan 2 lainnya. Mereka mengertakkan gigi dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir Douqi, awan petir di langit muncul seperti binatang buas kuno yang merayap. Itu memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam yang menyebabkan kepala seseorang mati rasa. Energi liar dan kekerasan yang sama dengan cepat terbentuk pada saat yang bersamaan. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah ketiga sesepuh secara bertahap menjadi pucat. 3 jenis, api surgawi, bergabung di tangan Xiao Yan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan destruktif diam-diam merembes keluar. Ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiao Yan membentuk beberapa retakan hitam gelap seperti benang. Retakan tiba-tiba muncul di udara pada saat ini. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi. Oleh karena itu, lotus api 3 warna seukuran baskom perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api 3 warna berputar perlahan. Setiap kali melakukannya, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Xiao Yan, lemparkan benda bagus ini ke arah awan petir itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balasan. Suara Tian Huo Zunze terdengar di dalam hati Xiao Yan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiao Yan bergerak setelah mendengar ini. Teratai api 3 warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur yang bergolak di langit. Ekspresi Penatua beralis panjang dan 2 lainnya berubah lagi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka segera menggigit lidah mereka. 3 suap darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah. 9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir. Bang, 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 bang. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari awan petir. Kecepatan berputar juga berhenti perlahan. Segera, cahaya perak terang melesat keluar dan kepalan petir yang sangat besar, berukuran beberapa ratus kaki, menerobos awan petir. Itu kemudian datang menghancurkan
Ledakan sonik tajam dari seluruh langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat tinju muncul. Suara berderak terus-menerus muncul juga. Bahkan jalan di tanah tiba-tiba retak, memperlihatkan bekas tinju yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat menghantam. Momentum itu pada dasarnya adalah momentum yang bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, cahaya tiga warna maju di bawah penutup tinju yang menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meskipun ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya menghasilkan garis retakan spasial saat itu berkembang. Bab 980, Teratai Api Mungkin. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari, yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya menyebabkan cuaca ini, yang menjadi sedikit redup karena awan petir, menjadi sangat terang. Kekuatan pancaran seperti itu telah jauh melebihi matahari yang panas membara di langit yang jauh. Cahaya intens macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan hanya akan melihat keputihan yang lengkap. Tempat ini tampak benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Guntur gemuruh keras muncul seperti auman dewa guntur yang bergema di langit. Namun, ledakan yang menggetarkan jiwa yang diharapkan tidak muncul. Tempat di mana teratai tiga warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Dua energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Seiring dengan erosi dari dua energi menakutkan, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul. Ruang di mana kedua energi bertabrakan tidak dapat menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa retakan spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu menyebar sampai ukurannya sekitar 100 kaki di depan banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Tinju petir yang sangat besar dan teratai api tiga warna mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular perak seperti petir mengikuti tinju besar saat mereka dengan liar mengalir. Mereka dengan kasar disalurkan menuju lotus api. Di hadapan serangan liar dan keras dari tinju petir yang sangat besar, lotus api tiga warna menjadi sangat tenang. Itu berputar perlahan dan banyak bibit api, yang samar-samar membawa tiga warna dipancarkan, menghalangi semua sambaran petir perak yang mengalir turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi, siapapun yang memiliki penglihatan dapat mengatakan bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang, termasuk Xiao Yan dan tiga tetua Wind Lightning Northern Pavilion kemungkinan akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Mengikuti setiap putarannya, tinju petir besar itu samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif di dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang terbentang dari dalam jiwa mereka. Retakan. Kecepatan putar teratai api tiga warna tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat di depan banyak tatapan. Mengikuti peningkatan kecepatannya, tingkat di mana tinju petir yang sangat besar menjadi lebih redup meningkat. Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retak perlahan menyebar di depan mata ketiga tetua yang terkejut. Akhirnya, itu mengeluarkan suara, retak, dan runtuh menjadi bintik cahaya berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga tetua tidak dapat memblokir lotus api tiga warna yang menakutkan. Jika Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai api tiga warna ini, tentu sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun, Xiao Yan saat ini telah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Dengan demikian, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan teratai api tiga warna, yang saat ini dia tunjukkan, secara alami sangat menakutkan. Bagaimanapun, api teratai Buddha Mara adalah teknik Dou yang kuat yang kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiao Yan. Selama kekuatan Xiao Yan terus meningkat, kekuatan api teratai Buddha Mara juga akan menjadi semakin menakutkan. Guru, tinju petir yang sangat besar runtuh dan ketiga tetua akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Tidak terduga bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga bersama dengan bantuan dari 9 penjara petir surgawi,
mereka tidak dapat mengalahkan serangan lotus api Xiao Yan yang menakutkan. Warna teratai api tiga warna menjadi jauh lebih redup saat tinju petir yang sangat besar runtuh. Namun, untungnya itu tidak hanya tersebar sebagai hasilnya. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara, siu. Itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang mengarah ke awan petir di langit. Melihat ini, sesepuh alis yang panjang segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir besar segera melesat keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bang! Pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi mereka tidak membuatnya berhenti sedikit pun saat bibit api tiga warna muncul. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat bersentuhan. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api. Sementara bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api masuk ke awan guntur. Aula surga, formasi sebar. Mata Penatua yang alisnya panjang segera menyusut seukuran lubang jarum saat melihat teratai api menerobos masuk ke awan guntur. Teriakan nyaring yang mengerikan bergemuruh. Namun, sebelum para ahli Wind Lightning Northern Pavilion di bagian luar formasi dapat pulih dari tangisannya, bagian dalam awan guntur memancarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera, gelombang api yang sangat besar melonjak keluar dengan cara seperti air banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat dalam menghadapi serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum meledak, berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil saat terjadi. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion dan tiga sesepuh. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang setelah dihancurkan. Segera, tirai petir yang tersebar di seluruh tempat menghilang. Banyak suara, gruk, darah yang dimuntahkan berulang kali bergema di kota Tianbei. Beberapa orang yang berdiri di atas gedung jatuh dengan kepala lebih dulu. Orang-orang di dalam kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka ketika mereka mendengar suara darah yang dimuntahkan dari segala arah. Badai agung itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai dari sebelumnya telah berubah menjadi satu dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer. Bahkan upaya bersama dari tiga tetua dari Wind Lightning Pavilion dan penggunaan formasi 9 penjara petir surgawi tidak dapat menjebaknya. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan tiga tetua Wind Lightning Northern Pavilion dan banyak lagi, ahli sendiri, kemungkinan nama Xiao Yan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari singkat. Haha, ini benar-benar menggembirakan. Saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Pertempuran besar ini adalah yang paling intens yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kemungkinan Xiao Yan hampir tidak dapat menemukan lawan di antara generasi muda. Petik 2. Ada desas-desus bahwa paviliun petir angin memiliki Feng Xiao Jie tertentu. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala paviliun timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia akan mampu melawan Xiao Yan. Petik 2. Petik 2. Tubuh Penatua beralis panjang dan dua lainnya di langit terdiam sejenak sementara seluruh kota memancarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat pasi sementara napas mereka menjadi lamban. Hamburan awan guntur yang kuat sangat berbahaya bagi mereka. Mundur. Tangan lelaki tua beralis panjang itu sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya. Dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu telah memaksaku keluar, kamu tidak bisa mengharapkan aku pergi begitu saja dengan tangan kosong setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Matanya membeku dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Segera, itu menembus ruang dan dengan keras menekan tiga sesepuh yang auranya lamban. Guru, tubuh ketiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin yang mereka kenakan di jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin ini diambil oleh kekuatan spiritual Xiao Yan sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng segera menjadi marah setelah melihat bahwa cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika Penatua alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan teriakan keras, Penatua beralis panjang dan dua lainnya melepaskan sisa douki mereka.
Petir bersinar melonjak dan mereka bertiga berubah menjadi 3 sinar cahaya yang keluar dari kota Tian Bei dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat 3 sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang 3 cincin penyimpanan di tangannya. Bukannya dia tidak berniat membunuh mereka semua, tetapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai tahap itu, kemungkinan Xiao Yan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkan dia untuk membayar harga yang cukup mengerikan. Xiao Yan melirik cincin penyimpanan. Jarinya mengusap mereka. Meminjam kekuatan spiritual Agung Tianhuo Zunze, dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Roh Xiao Yan dengan cepat menyerbu cincin-cincin itu setelah menghapus jejaknya. Setelah pencarian, 3 gulungan berwarna perak cerah melintas dan muncul di tangannya. Mereka memang bersama 3 orang tua ini. Gulungan 3 warna perak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya persis sama. Jelas, ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari tubuh ilusi 3000 petir. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan versi lengkapnya setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai saat ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan ketiga gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Segera, mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tianxiao, yang masih terjerat dengan boneka setan bumi. Niat membunuh di dalam hati Xiao Yan bahkan lebih kuat ketika datang ke orang tua ini. Dia tahu bahwa berita Chen Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang dimiliki orang-orang dari Wind Lightning Pavilion tentang dirinya seharusnya juga diungkapkan oleh orang tua ini. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh 3 sesepuh hari ini, tetapi Hong Tianxiao ini harus mati. Hong Tianxiao, yang bertarung dengan boneka setan bumi di kejauhan, secara alami juga merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. 3 bajingan tua ini. Hong Tianxiao meraung marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali Earth Demon Puppet ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es, yang berisi niat membunuh, ditembak dari kejauhan. Ekspresi Hong Tianxiao langsung menjadi lebih pucat setelah merasakan kepadatan niat membunuh di dalam mata itu. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan macam apa yang telah dia singgung kali ini. Bab 981, Membunuh Hong Tianxiao. Douki merah menyala muncul seperti api karena memancarkan panas dan membungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Itu menari dengan kuat saat membawa cahaya pedang yang berisi angin panas dan mendesing keluar. Segera, mereka meretas tubuh Earth Demon Puppet. Dentang, dentang, pedang itu dengan keras meretas tubuh boneka setan bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang keluar. Earth Demon Puppet tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik rendah dan dalam yang menghantam Hong Tianxiao. Ini menyebabkan Hong Tianxiao tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Lagi pula, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti wayang setan bumi. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajahnya yang awalnya jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan marah, bilah besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara, sua-sua, saat mereka melemparkan tinju Earth Demon Puppet ke samping. Pisau pemisah api. Douki merah menyala mengaglomerasi dengan gila-gilaan pada bilah besar itu. Mata Hong Chen Tian menjadi dingin saat diretas dengan marah. Cahaya pedang menembus ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Pisau memotong setengah inci ke dalamnya. Bilah merah menyala menyebabkan suara, cici, muncul saat asap putih dipancarkan dari lengan boneka setan bumi. Bang! Mata dari Earth Demon Puppet tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan bilah besar di lengannya saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Itu dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. Huff! Kekuatan yang menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam.
Tenggorokan Hong Tian Xiao mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Benang manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani menyakiti bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tian Xiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu ditransmisikan ke telinga Hong Tian Xiao, dan matanya segera menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tian Xiao saat dia melihat bayangan yang berhamburan. Rasa dingin baru saja terwujud ketika angin menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tian Xiao buru-buru berbalik saat dia merasa kaget di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala itu tidak ragu sedikitpun. Dia mengaglomerasi Doqi di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretasnya. Cahaya bilah tajam diayunkan ke bola meriam spiritual spiral yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tian Xiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tian Xiao, yang pertama kali terkena, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya yang dulu. Aku yang lama terpaksa menyerang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Xiao Yan memandang Hong Tian Xiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik laki-laki Xiao Yan, klan Hong saya memang bersalah mengenai masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tian Xiao kusam ketika dia melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata, "Kompensasi." Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tian Xiao juga merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan Penatua Wu Lei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mempertahankan kondisi seperti ini untuk waktu yang lama. Setelah waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang telah dilakukan klan Hong saya. Karenanya, bocah ini harus mati. Petik 2. Meskipun pikiran jahat ini berlama-lama di dalam hati Hong Tian Xiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan arogansi yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hongku pasti akan mengerahkan semua upaya kita. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita, kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu wajar untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tian Xiao diam-diam berkata, tidak baik, ketika dia melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Anda benar-benar berani menipu saya yang lama. Petik 2. Hong Tian Xiao segera mengeluarkan raungan marah setelah merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke punggungnya. Akhirnya, suara dentang-dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka setan bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju, menarik lengannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tian Xiao.